Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hai Sobat Mendiksi, kembali lagi dalam podcast Katalis, kanal talks inspiratif dan solutif. Bersama saya, Melisa Situmorang, staf divisi Kominfo, Formadiksi Kuliah Politeknik Negeri Medan. Hari ini kita berada di Jagar Kopi dan kedatangan dua bintang tamu yang sangat inspiratif. Yang dimana hari ini kita akan sharing-sharing mengenai ekspektasi dan juga realitas sebagai seorang pemimpin. Namun sebelum kita mulai nih kan, sharing-sharingnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih kepada Bang Partogi dan juga Bang Samuel, membagikan sedikit kopal ataupun backgroundnya masing-masing. Manggil siapa dulu nih? Bang Partogi coba bisa. Perkenalkan, saya Partogi Mil Sombing. Saya selaku Ketua Umum Formadiksi KIP Kapomet 2025-2006. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Alfred Ricardo Deptupolo. Sebelumnya diamanahkan sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Medan periode 2024-2025. Baik, terima kasih ya Bang Nito. Dari perkenalan dan kopal tadi abang-abang tuh pernah menjabat atau bahkan sekarang menjabat sebagai seorang pemimpin. Saya penasaran ya, apa sih yang menjadi latar belakang abang dan juga motivasi abang sehingga akhirnya menjabat seorang pemimpin? Oke, baik sekali sekarang ya. Saya berani mengambil jabatan sebagai Ketua Umum Formadiksi ini bermula dari awal dari hati. Saya mulai dari hati. Di saat menjadi anggota, saya lihat anak KIP ini masih banyak kurangnya. Masih perlu binaan-binaan, masih perlu rangkulan yang bisa kita bilang dari sebelumnya. Rangkulannya bagus. Cuman dari segi SDM KIP yang 2023 ini, mereka masih cuek. Nggak mau mengikuti organisasi, kegiatan KIP. Padahal Formadiksi ini udah dilindungi oleh lembaga untuk mengadakan kegiatan untuk anak KIP, khusus KIP. Jadi di saat saya menjadi anggota itu, saya merasa miris. Saya nggak mau nih, anak KIP tinggi terus. Saya mau, di saat saya menjabat nanti, anak 2024 yang selanjutnya ini lebih aktif. Makanya saya mulai dari hati, saya melangkah dari hati, dan saya percaya di saat saya mulai dari hati, semuanya akan berbuah dengan hasil yang baik. Kepada Bang Sahel, boleh memberikan sedikit latar belakang dan juga motivasi. Motivasi saya mengikuti organisasi terlebih dahulu itu ada dua sebenarnya. Itu adalah faktor dari internal, itu diri saya sendiri, dan eksternal itu adalah lingkungan saya. Nah, dari faktor internal sendiri itu adalah saya ingin mengembangkan kemampuan dari diri saya sendiri. Saya memiliki pengetahuan yang saya tahu saya kelebihannya di mana, saya memiliki kekurangannya di mana. Suatu kelebihan bisa saya kembangkan, dan suatu kekurangan bisa saya untuk kurangi dari kata buruk gitu. Jadi setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itulah kenapa alasan saya ingin ikut berorganisasi dan memotivasi diri saya sendiri untuk ikut di dalam organisasi. Kedua adalah faktor eksternal, itu dari lingkungan saya sendiri, adalah kenapa saya ingin terlibat di dalam organisasi, kenapa sampai harus di periode berikutnya saya berani untuk mengambil posisi ketua umum sendiri, adalah ini adalah panggilan kegelisahan. Saya tidak mau dan tidak ingin melihat kegelisahan yang saya rasakan bersama teman-teman. Aspirasi-aspirasi mereka yang tersumbat, itu saya tidak terlibat. Jadi sini saya menolak diam istilahnya. Saya menolak diam dan saya ingin terlibat secara langsung untuk terlibat di dalam kegiatan kemahasiswaan untuk membantu teman-teman saya di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Karena kalau dari ajaran ataupun motivasi dari keluarga sendiri adalah kata sukses itu tidak dihitung pertama dari hartanya, tidak dihitung dari seberapa panjang umurnya, tapi kata sukses juga dihitung dari seberapa bermanfaat dirinya kepada sesamanya. Itulah kenapa saya memotivasi diri saya sendiri untuk selalu aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan saya sendiri, termasuk untuk diri saya sendiri. Gitu. Hai. Keren sekali ya Bang latar belakang. Jadi memang latar belakang dan juga motivasinya itu berawal dari diri sendiri dan juga lingkungan. Tapi tentunya sebelum menjabat ada persiapan diri sendiri kan Bang, mulai dari kesiapan mental, kesiapan membagi waktu. Mulai dibagikan bagaimana persiapannya Bang masing-masing. Oke. Kalau dari segi mental sudah pasti di saat melangkahkan kaki dengan menjabat ini, itu sebenarnya dari aku saya sendiri sedikit berat, karena saya harus keluar dari zona nyaman saya, yang dimana saya itu lebih nyaman kemana-mana itu sendiri tanpa ada
beban, tanpa ada aturan saat itu. Cuman karena emang saya udah memilih mengambil jabatan sebagai ketua umum, saya harus panik keluar dari nyaman, melepas semua, saya menerima beban yang bisa dibilang berat di era ini sekarang ini. Dan untuk memanage waktu, itu saya pernah hampir bablas dari segi akademik maupun organisasi. Tapi dalam 4 tahun beradaptasi, semuanya kendali. Bikin pengalaman semua, apa aja sih persiapannya? Mungkin untuk lingkungan kampus, ini bukanlah persiapan pertama saya untuk menjabat. Dari zaman ketika saya sekolah, sebelumnya saya juga pernah menjabat di beberapa kegiatan OSIS, juga pernah menjabat, dan juga ketika organisasi baru di sekolah adalah patroli keamanan sekolah, saya juga diberikan amanah di sana. Di situ saya memiliki pertama persiapan dari pengalaman-pengalaman waktu saya menjabat. Nah, di dalam pengalaman tersebut sendiri, saya menyiapkan mental saya tahu bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya tidak mudah. Dari situ pula saya belajar bahwasanya ketika menjadi seorang pemimpin itu memang harus persiapan. Dan puji syukur saya juga dilingkupi oleh orang-orang yang peduli juga pada saya. Ketika saya masih berfokus pada akademik, teman-teman saya juga bakalan tetap peduli dan tetap mengingatkan untuk fokus pada akademik. Dimana ketika saya fokus di organisasi, mereka lah yang menjadi pengingat saya. Sam, jangan lupa ya tugas kita ini. Jadi sebuah amanah itu tidak bisa berjalan untuk diri saya sendiri. Orang-orang sekitar juga membantu saya dalam memotivasi dan persiapan saya sendiri untuk menjadi ketua organisasi pada waktu itu. Jadi sebenarnya persiapannya itu mulai dari mental dan manage waktu itu memang udah diatur sebelum menjabat ya. Tapi sebelum menjabat tentunya nih ada ekspektasi yang abang bayangkan. Apakah nanti sebagai seorang pemimpin saya bisa mengatur orang. Jadi ekspektasi yang abang bayangkan itu bagaimana sebenarnya saat menjabat sebagai pemimpin? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, sebelum memimpin organisasi manapun, saya selalu berpikir bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang bakalan ketika nanti naik panggung, ke atas panggung, bakalan mendapatkan tepuk tangan dan diberikan penghormatan sebesar-besarnya. Dan saya rasa itu adalah ekspektasi saya ketika saya mau mendengarkan kata pemimpin gitu dulu. Tapi realitanya menjadi pemimpin tidaklah seindah yang dibayangkan gitu. Pemimpin itu justru adalah orang yang tidak akan pernah tidur ketika organisasi sedang diguncang, ketika internalnya sedang bermasalah. Pemimpin itu harus menjadi air ketika sedang ada api konflik di dalamnya, dan harus menjadi batu karang ketika organisasi mereka ini, kapal organisasinya sedang diguncang oleh badai ombak yang besar gitu. Mungkin kiasan yang selalu saya pikirkan ketika menjadi ketua organisasi itu adalah ketua organisasi itu bukanlah matahari yang bakalan bersinar jauh gitu, dari jauh bakalan kena indah sekali sinar matahari, tapi bukan. Ketua organisasi itu adalah akar yang rela menghimpit ke dalam tanah, melewati batu yang gelap dan kotor untuk mencari air supaya daun-daun organisasi mereka ini bisa tumbuh dan subur, di mana organisasi tetap kuat, solidaritasnya tetap dapat, dan segala bentuk kegiatan itu dapat berjalan dengan baik tanpa menghancurkan semua yang di dalam pohon dari organisasi ini sendiri. Itu. Jadi sebenarnya ekspektasi yang dibayangkan tuh tidak sesuai Tidak sesuai. Kalau jadi ketua, saya awal sekali memikirkan seorang ketua itu adalah seperti mahkota kehormatan gitu, yang kayak wah kali gitu. Tapi ternyata ya mereka menjadi tamengnya untuk segala bentuk permasalahan yang ada. Kalau abang percaya gini, apa itu sih ekspektasi sebenarnya yang sempurna gitu? Ekspektasi yang pertama itu sebagai pemimpinnya, saya merasa wah pemimpin nih enak nih, nyuruh-nyuruh enak nih, tinggal esin. Realitanya di saat saya sudah memulai, sudah melangkah, jadi pemimpin itu tempatnya salah. Di saat saya mengambil keputusan, pasti dengan anggota maupun dari internal dan eksternal menganggap itu salah. Padahal itu hal yang baik yang harus saya lakukan. Jadi lambat laun saya berjalan,
ternyata nggak seindah ekspektasi yang saya bayangkan selama ini. Yang inginnya dihormati, yang inginnya dihargain, suaranya raja gitu. Rupanya tidak. Dan saya percaya ya, dan yakin pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan anggotanya tanpa mengisahkan mana yang kurang baik, mana yang baik, itu nggak bisa dipisahkan. Kita harus mendengar keduanya, mencari jalan tengah. Kalau udah ketemu jalan tengah, majuan. Dia ibaratkan tombak, pemimpin itu di belakang, anggota di depan, pemimpin cuma mendorong. Itulah kenapa saya dengan anggota saya itu, kalian yang ikutkan di depan, saya di belakang. Saya nggak pernah di depan, saya mau di latar belakang, saya mengurus semuanya, urusan dana apa saya. Kalian ke depan, tampil. Selalu saya mendorong kalian. Gitulah saya lakukan, kami bikin. Realitanya ternyata tidak seindah gitu. Sedih realita sebenarnya. Nah, dari ekspektasi yang sangat berbeda dengan realita yang dibayangkan oleh abang-abang, tentu ada tanggung jawab nih yang harus dijalankan nih. Mungkin sebenarnya abang-abang ini menjalankan tanggung jawab tersebut tanpa mengesampingkan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan organisasi. Kalau saya pribadi ya, untuk tanggung jawab yang saya pegangnya bukan puluhan, bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan bahkan ribuan dan akib. Dan tekanan dari direktorat pun pasti bermacam-macam, dari segi penyalahgunaan uang KIP-nya, inilah itulah, dari tingkat mediatan yang dibuat dari kolom KIP, tapi mereka memang ngikutin, cuek, itu udah pasti tekanannya mendera ke saya. Tapi saya menanggapi hal itu dengan modal mental, dan saya percaya dengan tim saya. Tanggung jawab yang saya hadapi ini itu bukan tanggung jawab saya sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Dan saya yakin saya berjalan dengan tim saya yang hebat saat ini bisa saya lewati bareng-bareng. Karena kalau saya nggak percaya sama tim saya, mungkin saya nggak bisa sejauh ini untuk melangkah dan menanggapi seluruh tekanan-tekanan dari pihak direktorat pada saya dan kepada tim. Untuk Bang Samuel dan pernah menjadi ketua DPM ya, pasti memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memanage organisasi, terutama PLN. Boleh kasih tahu tanggung jawabnya itu tuh bagaimana dan bagaimana menjalankannya? Mungkin tanggung jawab yang paling utama ketika saya menjabat sendiri adalah menjalankan fungsi dari DPM itu sendiri. Nah, di mana DPM memiliki fungsi yaitu adalah legislator yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi itu. Terkadang banyak aspirasi yang sudah disampaikan, sudah didengarkan dan juga disampaikan kepada pihak pertama, itu mulai dari pihak organisasi di internal kampus maupun eksternal hingga di lingkungan dari direktorat sendiri. Nah, namun realitanya banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi ketika dalam menjabat itu, dalam menghadapi tanggung jawab kami di bidang akademik maupun di non-akademik sendiri, dan harus berhadapan dengan organisasi lagi, mendapatkan tekanan dari banyak pihak, mulai dari pihak direktorat yang tadi memang sering juga terkadang regulasinya tidak sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh organisasi. Jadi sebenarnya ini adalah jalur komunikasi. Nah, banyak juga tekanan-tekanan dari mahasiswa yang berekspektasi kalau kita menyampaikan aspirasi memang pasti terwujud seperti yang kita inginkan gitu. Padahal tidak semua aspirasi itu bisa langsung diolah seperti yang kita inginkan, tapi diolah menjadi apa yang betul-betul mahasiswa butuhkan. Jadi terkadang banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyaluran aspirasi dan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama di salah satu komisi juga ada banyak seperti mahasiswa, UKM dan NPS sendiri memang sudah ada aturan dan perjanjian segala macam untuk melakukan justifikasi perbuatan bagaimana. Terkadang masih banyak kendala-kendala yang mereka hadapi lagi. Itu yang menjadi beban moral yang kami miliki sebagai pimpinan organisasi yang merasa sangat bersalah kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu sih kalau dari tanggung jawab, mungkin sebagai nilai jual kita di organisasi itu adalah letih dan lesunya kita ketika berorganisasi akan terbayarkan kembali. Ketika kita sudah biasa ditekan ketika menghadapi hektiknya organisasi, kita nantinya akan terbiasa untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lebih tenang tanpa harus menjadi overthinking, menjadi orang-orang yang panikan. Jadi ketika kita sudah ikut organisasi, kita akan menjadi orang yang lebih tenang dalam menghadapi masalah.
karena kita sudah menghadapi badai-badai sebelumnya tuh. Jadi sebenarnya tanggung jawab sama tantangan itu bisa dijalankan berbarengan ya. Berarti tanggung jawab ini bisa dijadikan sebuah tumpuan bagaimana biar kita bergerak ke depan nih. Jadi saya tuh sangat penasaran nih kok. Apakah sebenarnya kalian tuh merasakan kalau tantangan ini bukan sebagai tekanan, tetapi menjadi challenge untuk diri sendiri untuk berubah semakin berbaik gitu. Atau bahkan tekanan ini bisa menjadi hal abang merasa gitu, saya tidak akan bisa seperti itu. Saya merasa tertekan, saya tidak mampu. Atau bahkan mungkin abang bakal memikirkan, bakal mengundurkan diri. Ini tanggapan abang terhadap tekanan tersebut. Abang bisa jawab? Benar. Tekanan itu sebenarnya tidak bilang fleksibel, balik ke diri masing-masing. Kalau misalnya nggak bisa nih menahan tekanan dari internal, eksternal, dari seluruh tanggung jawab, ini disinilah banyak pemimpin yang bakalan melenceng sebenarnya. Melenceng ya. Entah dia bakalan mundur, entah dia bakalan melalui suap atau apa, pasti bakal banyak. Di situ banyak pemimpin yang gagal karena penuh tekanan terhadap dirinya. Dan kalau saya sendiri, tekanan yang saya terima ini, saya menganggap ini sebagai challenge sebagai diri saya. Saya nggak takut, saya jalanin. Seberapa jauh sih tekanan yang dibilang kepada saya ini? Seberapa berat? Itu, jadi ini sebagai tantangan buat diriku sendiri. Dan aku nggak pernah takut untuk menghadapi tekanan dari yang manapun. Selagi saya masih percaya tim saya, selagi saya masih bisa berdiri dengan kaki saya bisa melangkah, tekanan apapun saya hadapi. Jadi intinya tekanan ini bisa menjadi motivasi ya. Bener. Untuk Bang Samuel, Bang pribadi pos. Bagi saya terkait tekanan sendiri itu merupakan sebuah keharusan ya, kewajiban yang harus kita hadapin. Karena setiap masa, setiap usia pasti memiliki tekanannya masing-masing. Ketika kita masih kecil, kita memiliki tekanan tuh harus belajar merangkak hingga berjalan. Sampai ketika posisi kita harus menghadapin permasalahan-permasalahan yang di luar dari ekspektasi kita. Nah, di sini saya melihat sebuah permasalahan merupakan sebuah tantangan kemenangan gitu. Jika sebuah intan aja, intan itu harus ditekankan oleh lava yang begitu panas, bisa terbentuk sebegitu indah dan berkilaunya. Kenapa saya tidak bisa menjadi mereka yang hanya ditekan oleh masalah-masalah seperti ini? Gimana nantinya kalau saya dapat masalah lebih besar lagi? Apakah saya akan keluar dari permasalahan ini lagi? Itu jawabannya tidak. Saya tidak akan memilih lari untuk permasalahan tersebut. Saya akan menghadapinya dan saya bisa menjadikan pengalaman. Dalam menghadapi masalah seperti ini, mungkin memiliki solusi ini. Tapi di satu sisi, saya tidak bisa menghadapi semua masalah sendirian. Pasti kita memiliki orang-orang yang peduli kepada kita. Kita punya tim yang betul-betul hebat seperti yang bilang Partogi tadi, adalah orang-orang yang bisa mensupport kita, bahkan memberikan bantuan tidak hanya dari basic saja, tapi dalam bentuk psikologi juga. Jadi sebenarnya permasalahan tersebut bisa dihadapin. Bukan karena apa masalahnya, tapi sama siapa kita menghadapi masalah tersebut. Begitu. Dari yang saya pahami ya, organisasi itu terdapat beberapa orang yang tentunya terdapat juga beberapa timnya. Seperti organisasi saya itu terdapat beberapa divisi. Dan kan semisal dalam satu organisasi itu terdapat banyak anggota 60 sampai 100 orang. Bagaimana sih abang-abang memanage orang ini? Apakah satu persatu? Apakah internalnya dulu? Apakah eksternal terlebih dahulu gitu? Mungkin saya jawab duluan ya terkait permasalahan anggota ini. Memang pasti setiap organisasi punya struggle-nya masing-masing. Saya menganggap bahwasanya anggota-anggota saya sendiri ini merupakan pecahan-pecahan kaca. Keberagaman dan kelatar belakangan mereka yang sangat unik dan berbeda, memiliki warna-warna pecahan yang berbeda juga. Jadi ketika saya menyusun pecahan-pecahan ini seperti mosaik itu akan membuat motif yang indah atau hanya sepumpukan kaca biasa. Nah, di dalam permasalahan ini juga saya menganggap bahwasanya anggota ini memang menjadi keluarga juga. Jadi ketika kita menghadapi keberagaman dari latar belakang mereka, kita juga mengetahui, oh dia orangnya seperti ini. Kita harus mendengarkan mereka seperti apa orangnya. Kita laksanakan gimana memang mereka biasa melaksanakannya juga. Tapi kita ambil pertimbangan. Mungkin kalau dalam menghadapi masalah keanggotaan,
Dahulu saya pernah ngebaca satu tulisan singkat gitu dari sebuah organisatoris juga yang lain yang pernah membagikan ceritanya bahwasanya ketika kita akan dipecat pada hari ini, diberhentikan dari jabatan kita pada hari ini, siapa kita sebenarnya? Orang bakalan dengerin kita tuh karena jabatan kita, atau orang bakalan dengerin kita tuh karena itu adalah kita gitu. Jabatan itu seperti PDH. Kalau kita pakai itu terlihat gagah dan begitu bangga kita pakai di depan banyak orang. Tapi kita harus ingat juga bahwasanya PDH itu hanyalah setumpuk kain biasa. Ketika kita nantinya sudah selesai dari masa jabatan kita tuh siapa? Orang masih mau dengerin kita itu karena jabatan kita atau otoritas kita yang nama kita ada di SK hanya untuk keren-kerenan aja dan memakai jas alma mater kemana-mana depan banyak orang dengan simbol-simbol yang orang bilang oh keren-keren diakui Indonesia. Atau kita menjadi memiliki pengaruh dalam menjadi kepemimpinan itu sendiri itu memang sangat layak dijadikan pemimpin gitu di depan anggota kita. Kita memang tidak bisa memaksa untuk masalah apa yang akan terjadi kepada kita, tapi ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa membuat orang lain merasa aman dan nyaman ketika kita yang mimpin. Kita harus siap menjadi abang, kita harus siap menjadi sosok pria yang mereka butuhkan maupun kakak bagi adik-adik nantinya, dan harus menjadi adik untuk abang-abangnya nantinya dalam mendengarkan segala bentuk permasalahan dan menyampaikan solusi-solusi kepada mereka gitu. Karena mungkin yang bisa saya catatkan pada hari ini adalah untuk masalah anggota adalah buat bagaimana seorang anggota tersebut masih bisa merasa bagaimana rasanya dipimpin oleh kita. Jadi untuk menghadapi anggota yang keberagamannya itu kita harus siap juga dalam membentuk karakter kita yang bisa menghadapi segala bentuk ciri khas orangnya gitu. Jadi menjadi pemimpin tidak perlu rencana, hanya perlu bagaimana dengan hati kita melayani mereka dan masyarakat mahasiswa juga. Jadi sebenarnya itu bentuk kepedulian juga nggak sih Bang, kayak rangkul gitu ya, rasa kekeluargaan itu tetap ada. Pasti wajib. Mungkin kepada Pak Fakhaldi. Kalau saya sendiri untuk masalah keanggotaan, saya menganggap anggota saya itu bukan sekedar anggota, bukan sekedar tim. Saya menganggap seluruh anggota saya itu sebagai adik saya. Saya memimpin sekaligus membina. Setiap masing-masing anggota yang di hadapan saya, setiap divisi itu memiliki mental yang berbeda, karakter yang berbeda, tingkah laku yang berbeda. Jadi cara saya memanage mereka semua ini, saya merangkap dengan per divisi. Saya dekatin di divisi A, B, C, salah satu persatu. Seminggu ini A, saya pahami ini satu anggota ini, satu divisi ini bagaimana karakter masing-masing. Saya rangkul itu persatu dari divisi A, sudah dapat nih gimana karakter mereka, sudah paham nih gimana mental mereka, sudah paham gimana cara pikir mereka, pindah ke B, ke C, sampai seterusnya. Karena kalau bukan begitu, sebagai seorang pemimpin nggak bakal paham apa kelemahan, apa kelebihan dari anggotanya. Karena saya pernah baca di buku sih, bahasa di media. Seorang pemimpin bukan dinilai dari suaranya yang lantang, tetapi seorang pemimpin dinilai dari cara dia merangkul timnya. Kalau dari seorang pemimpin nggak bisa merangkul timnya, seluruh tim itu bakal terbuyar-buyar tanpa ada seperti sedikit pun. Jadi kalau masalah anggota organisasi ini, baik lagi ke pemimpinnya bagaimana merangkulnya, bagaimana membuat dia nyaman, bagaimana mendengarkan aspirasi dia. Makanya saya sering bilang di forum, setiap evaluasi ataupun apa, kalian jangan pernah takut untuk bersuara. Saya lebih suka orang yang berani bersuara, berani mengkritik saya, daripada yang diam-diam tapi menurut saya dari belakang. Jadi intinya kalau seorang pemimpin itu bukan hanya sebagai patokan ya, tapi juga rangkul, mengayomi dan juga bersama kekeluargaan. Tapi saya penasaran juga, setiap organisasi kan memiliki visi misi. Apakah visi misi ini jadi sebuah timbulan juga atau cuma hanya pajangan aja? Karena banyak yang saya lihat nih,
visi misinya ini, namun yang dijalankan dalam organisasinya itu berbeda. Bagaimana tanggapan kedua Abang? Kalau saya ya tentu sih visi misi itu udah wajib, wajib harus dijalani sih, karena itu ibaratkan sebuah ikrar janji dari awal jabatan. Saya memiliki visi ini, saya memiliki misi ini. Kalau itu nggak terjalankan, ibarat tong kosong nyari ini, nggak ada artinya. Jadi berarti selama ini kalau visi misi itu nggak terjalankan, dirimu itu sebagai pemimpin cuma mencari nama, mencari panggung. Buat apa? Seorang pemimpin dia hanya melangkahkan kaki, tidak ada perubahan dibuatnya, sama nol. Mending dia melangkahkan kaki tapi ada perubahan secara step by step, yang ada berubah dari entah internalnya, entah eksternalnya, entah bagian sponsorship, gimana pun apa, ada perubahan yang membuat dia di dalam forum itu. Itu dari saya sendiri. Kalau dari saya, kalau visi misi itu sendiri merupakan perjanjian untuk diri sendiri sebenarnya. Di dalam organisasi sudah ada visi misinya organisasi, dan apakah pemimpin selanjutnya melaraskan dengan visi misi dari si pemimpin tersebut. Dan ketika saya sudah berani mengatakan visi saya adalah A, misi saya adalah A, maka saya harus melaksanakannya sampai mencapai target A. Kalaupun tidak tercapai, setidaknya saya sudah melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil tersebut, daripada membiarkan visi misi itu menjadi terbengkalai. Karena mau bagaimanapun juga, tidak peduli dari organisasi manapun, siapapun yang memimpin organisasi tersebut, ini bukan tentang apa visi misinya, seberapa keren visi misinya, tapi seberapa jauh dampak dari perubahan yang dia lakukan dalam menjalani organisasi tersebut gitu. Jadi visi misi bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh, tapi adalah ikrar janji kepada diri sendiri sampai kepada masyarakat kita. Jadi sebenarnya visi misi ini menjadi tumpuan dan berjalannya sebuah organisasi. Namun saya sangat penasaran juga nih, kan sudah ada visi misi. Tentunya dengan menjalankan visi misi ini, Abang juga harus bisa nih memanage waktu antara perkuliahan dan juga organisasi. Kan sering nih orang bimbang, organisasi dulu apa perkuliahan dulu. Bagikan sedikit bagaimana cara memanage waktu ini. Kalau saya organisasi dulu atau aku perkuliahan dulu. Kalau saya sendiri berbarengan. Antara organisasi dan akademik itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dikesampingkan. Semua berjalan berbarengan. Ya, bagaimana cara memanage waktunya? Misal nih, di akademik ya, kita ada tugas. Sedangkan di 3 hari ke depan atau 2 hari ke depan ini organisasi ada kegiatan. Gimana biar akademik ini bisa tetap berjalan, tetap selesai, nggak terganggu, nggak terhambat? Ya, harus mengerjakan tugas itu di saat begitu tugas memberikan, kerjakan di hari itu juga. Kalau enggak, tunggu besoknya nggak masalah, tapi dikerjakan selesai. Selesaikan akademik dulu, baru organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu ibaratkan ilmu tambahan bagi diri kita sendiri sebagai soft skill. Sedangkan akademik ini titik utama kita sebagai mahasiswa. Gak bisa dipungkiri akademik ini bisa dikesampingkan, gak bisa. Atau enggak organisasi ini dikesampingkan, gak bisa. Karena antara akademik dan organisasi itu harus berbarengan. Akademik ilmu untuk pengetahuannya, organisasi itu sosial kita tambahan, agak berani berbicara ke depan orang, agak berani lebih tampil lebih pede, dapat relasi dan organisasi semua. Akademik itu cuma nilai, tapi itu penting, itu tujuan mahasiswa. Jadi itu nggak bisa dikesampingkan. Jadi semua berbarengan, bareng-bareng, jalan bareng-bareng, selesaikan bareng-bareng. Baik, kalau untuk dari saya sendiri terkait organisasi atau akademik, sebetulnya yang dibilang Kartogi tadi adalah tidak bisa dikesampingkan, lebih besar dibanding sini dan lebih besar dibandingkan upah organisasi dan maupun akademik. Semuanya harus mendapatkan porsinya yang sama. Namun kita harus perhatikan lagi, kita berkuliah, membawa mimpi dari orang tua kita untuk menjadi kita sukses juga, itu menjalani kewajiban kita sebagai mahasiswa dan juga belajar di akademik. Namun di satu sisi memang sekuat-kuatnya kaki kita merapatkan kaki akademik, tangan kita lah yang menjadi tumpuan kedua untuk menjalankan organisasi di mana manuver-manuver dan juga
kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh arahan tangan kita akan menunjukkan bagaimana arah organisasi ini. Kalau kita hanya bertumpu pada satu diri aja, ketika kita sedang akademik, kaki kita di akademik, tangan kita di akademik juga, akan sangat kewalahan nantinya di organisasi kita, kebablasan. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan kondisi kita adalah ketika saya sedang menapakkan kaki di akademik, tapi saya masih bisa menjalankan organisasi dengan baik dengan kemampuan saya yang lain, itu akan menjadi suatu keseimbangan yang baik, di mana kita menjalani kewajiban kita dengan baik di bidang akademik dan mendapatkan tanggung jawab kita di organisasi dengan tidak kebablasan, dengan baik juga. Namun kita memiliki manuver-manuver seperti ini, saya ingatkan lagi, tidak sendiri. Teman-teman lainnya lah, teman-teman mahasiswa yang dari kelas saya tidak ikut organisasi sekalipun ikut terlibat dalam membantu saya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika di kelas ternyata teman saya masih peduli ngingatin, Sam kita ada tugas, Sam kita ada kerja kelompok, nanti materi gini. Oke, thank you, nanti pelajari. Nanti ketika organisasi teman-teman udah ada yang ngingetin, jangan lupa ya, nanti kita ada kegiatan gini. Nah, kita tidak bisa sendiri menghadapi semuanya, tapi teman-teman kita yang membantu kita semuanya di sini. Tapak kaki kita harus di akademik, tangan kita harus di organisasi, jadi seimbang. Jadi intinya antara akademik dan juga organisasi itu sudah memiliki porsi masing-masing kan, di mana organisasi sebagai wadah untuk melakukan perubahan diri dan juga akademik ini sebagai bentuk kehausan yang memang harus dijalankan. Nah, setelah menjabat juga seperti Abang Samu, dari SMA pernah menjadi pemimpin dan sampai sekarang Bang tertulis bahwa seorang pemimpin. Tentu Abang punya dampak tersendiri gitu kalau dari skill, terus public speakingnya gitu. Bagaimana pengaruh dampak gitu pada Abang sendiri? Mungkin yang paling utama sendiri adalah ketika saya belajar bersosialisasi. Nah, kalau memang diberikan kesempatan untuk sendiri, saya memang lebih suka menyendiri, duduk diam. Tapi untuk apa saya akan hidup sendiri selamanya gitu kan, nggak mungkin. Nah, ketika saya di organisasi, saya menemukan ruang pengembangan diri. Mulai dari saya belajar berkomunikasi dari saya dengan teman saya sesama divisi, dan ketika saya dengan kepada banyak orang gitu. Itu pengembangan pertama yang didapatkan oleh diri saya ketika masuk dalam organisasi. Dan efek atau dampak yang sudah capaian yang kami berikan kepada masyarakat mungkin ataupun mahasiswa itu memang tidak bisa diukur dari apakah ada monumennya, apakah ada lencananya ataupun ada piagamnya bahwa dia bukti telah melakukan ini, tidak ada. Tapi yang bisa saya berikan kepada generasi berikutnya ketika saya menjalani masa dimisioner adalah saya mengajari mereka bagaimana menjalani organisasi yang transparansi tanpa harus memandang karena kau jabatannya A baru kau boleh nengok, tapi karena kau nggak punya jabatan kau nggak boleh nengok. Ketika saya menjabat, siapapun yang ingin melihat silakan lihat. Ini adalah kegiatan kita transparan, sudah seperti ini progresnya, segini yang bisa kita lakukan. Dan bagaimana kita menjalani kepada mereka adalah apa yang sudah saya dapatkan dari zaman ketika sekolah. Saya diajari cara berkomunikasi, saya diajari cara bernegosiasi dan juga menjalani kewajiban saya ajari juga kepada adik-adik itu. Adik-adik nanti kita gini aja menghadapi kondisinya seperti ini, kalian nanti ngomong gini aja. Jadi mereka lebih memahami dan nantinya ilmu-ilmu tersebut lah yang mereka wariskan kepada adik-adik periode berikutnya. Jadi tidak hanya capaian fenomenal maupun momentual yang bisa dilihat oleh fisik saja, tapi apa yang bisa dirasakan oleh mereka sampai bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dari saya sendiri gampang berdiri organisasi ke diri saya ya. Itu besar sih. Karena saya dulu untuk tampil di hadapan kelas saja, itu masih gemetar. Dulu dia. Tapi saya berterima kasih nih sama ketua umum saya sebelumnya di periode 2023-2024, Bang Rejam. Beliau di saat pertama kali saya masuk organisasi, saya masuk di divisi sosial. Pas kegiatan musyawarah kerja, beliau mempercayakan saya sebagai ketua panitia. Itu sebagai momentum bagi saya, di mana saya itu benar-benar harus keluar dari zona nyaman, harus berani tampil, berbicara di depan langsung banyak orang tanpa ada yang bantu gitu loh. Tapi saya benar-benar terima kasih, dari situ saya belajar. Di saat saya tampil itu benar-benar gugup, beliau ini cuma kasih jempolnya udah raya.
beliau nggak ada merendahkan saya. Ini saya bukan menjilat ya, tapi ini memang benar-benar momentum yang perubahan dampak besar ke saya. Dari situ saya dapat berubah, saya bisa jadi berani mulai lagi, saya jadi penasaran lagi kenapa saya seperti ini. Dari awal itu saya mulai melangkah, mulai bisa public speaking, mulai bisa bernegosiasi sama orang, melobi, relasi dari organisasi saya dapat. Dan memang benar ini organisasi yang saya ikutin saat ini memang benar-benar sangat nambah kreatif diri saya sendiri. Dan bukan cuma ke diri saya sendiri, ke anak akib di saat saya memimpin sekarang. Inilah saatnya saya memulai langkah saya untuk membuktikan ke anak akib bahwasanya kayak gini loh pengwarisi ke kalian, kayak gini loh keluarga pengwarisi kalian. Kalian berusaha merangkul kalian. Kalian buktikan hal itu. Setiap aspirasi kalian kami sampaikan ke atas. Setiap aspirasi dari mahasiswa, bang saya susah ini ya, bang ini begini. Saya sampaikan langsung ke atas. Saya mencoba untuk mendengar mereka semua apa peluangnya, apa perusahaannya, dengan hati tetap menjalankannya. Tapi saya juga berterima kasih ke seluruh anggota saya saat ini yang benar-benar sangat-sangat membantu di saat mahasiswa baru, mahasiswa lama bertanya, butuh bantuan, sangat gercep membantunya, sangat gercep menjawab, cepat tanggap. Saya merasa sangat berterima kasih saat ini sama tim saya tadi, benar-benar. Jadi sebenarnya dampak dari misalnya suatu menjadi seorang pemimpin ini sangat besar ya kan, mulai dari soft skill, waktu meningkat, kemudian tadi sosialisasinya juga ya semakin baik, terus semakin percaya diri. Apakah dengan keberhasilan Abang ini itu menjadi indikator bahwa seorang pemimpin itu berhasil? Atau indikator keberhasilannya itu dilihat dari organisasinya itu berubah, mulai dari cara tradisional menjadi lebih baik. Mungkin bisa dibagikan. Kalau saya sendiri ya, keberhasilan pemimpin itu bukan karena eksternalnya bagus, bukan karena Makannya doang, bukan karena cepat tangkapnya, tapi saya sendiri sebagai pemimpin ya, saya punya pegangan teguh. keberhasilan seorang pemimpin itu di saat Dia memimpin bisa menjadi contoh yang baik dan menghasilkan generasi-generasi untuk selanjutnya untuk meneruskan forum. Itulah keberhasilan pemimpin, berhasil memunculkan generasi-generasi selanjutnya. Jika suatu waktu pemimpin ini nggak bisa memunculkan generasi selanjutnya, berarti di masa dia itu gagal sebagai seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin sendiri banyak hal yang harus ditanggapin ya. Kalau dibilang dari segi keberhasilan program kerja, mungkin itu saya katakan adalah keberhasilan bagi anggota-anggota saya. Kalau bukan keberhasilan dari saya, tapi banyak orang mengklaim karena ini hasilnya bagus, karena saya pemimpinnya, ini capaian saya. Tidak seperti itu. Seorang pemimpin yang baik itu akan mengatakan ketika timnya berhasil, itu adalah capaian dari timnya, tapi ketika kegiatan tersebut hancur, itu adalah kesalahan dari pemimpin sendiri. Nah, kalau dari pemimpin sendiri, titik keberhasilannya menurut saya adalah ketika dia bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru. Tidak hanya kepemimpinan tersebut berhenti di beliau saja, tapi ketika mereka berhasil menciptakan kepemimpinan baru, ketika nantinya adik-adik organisasi ini sudah menjalani kehidupannya masing-masing, mereka berani untuk menghadapi dan mengambil posisi yang sama seperti saya pada masa kuliah gitu. Dan juga seperti prinsip yang saya bawakan dari awal saya menjabat adalah kebermanfaatan bagi sesama. Apakah ketika saya menjabat sendiri, saya sudah bermanfaat bagi orang lain. Saya sudah bermanfaat baik kepada teman-teman saya, organisasi kampus saya, dan juga lingkungan sekitar yang menemani saya hingga saat ini. Jadi titik keberhasilan menurut saya dari seorang pemimpin adalah ketika dia berhasil mencetak pemimpin yang baru dan juga dia bermanfaat baik bagi sesama di lingkungan. Jadi sebenarnya indikator keberhasilannya itu di mana terbentuknya kan? Ataupun tetap berjalannya organisasi tersebut. Nah, untuk tetap berjalannya organisasi tersebut, boleh Abang bagi-bagikan pesan atau rekomendasi terhadap pemimpin
setelah abang? Pesan-pesan saya untuk pemimpin selanjutnya, mungkin saya bukan jadi role model kalian, tapi saya berharap di saat kalian memimpin selanjutnya di forum ini, di forum koalisi, dapat lebih tegas lagi, lebih peduli, lebih mendengarkan, jangan membungkam seorang anggota, lebih membina lagi, lebih memfokuskan ke generasi kita selanjutnya. Jangan menjadi pemimpin yang egois, yang hanya ingin menang sendiri, yang hanya ingin mementingkan diri sendiri, nama sendiri. Itu pesan saya untuk pemimpin selanjutnya. Kasih yang terbaik untuk adik-adik ke depan. Mungkin pesan saya bukan hanya kepada generasi berikutnya dari organisasi saya, tapi kepada seluruh calon pemimpin yang ingin menjadi pemimpin nantinya, dimanapun berada. Jangan menjadi pimpinan karena ingin dipandang, tapi jadilah pimpinan karena memang ini adalah panggilan kegelisahan. Panggilan kegelisahan yang ingin melayani masyarakat, keluarga, mahasiswa, dimanapun kalian berada. Jadikan ini sebagai patokan untuk kebermanfaatan yang baik kepada sesama. Jangan mencari validasi untuk eksistensi diri sendiri. Kita di sini hidup berdampingan. Jadikanlah memang jabatan pimpinan ini merupakan suatu amanah yang baik bagi kalian semuanya, tanpa mengurangi kebermanfaatan yang baik dari yang lain gitu. Jadi pada calon pimpinan, tolong jaga integritas kalian dan tolong jaga nama baik yang kalian bawa. Alma mater ini hanyalah sebuah kain, tapi sejarah keberhasilan dan kebermanfaatan yang kalian lakukan akan diingat terus sampai generasi selanjutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Baik, jadi pesannya itu agar lubang dari sendiri ya anak. Semua pemimpin sih kita hanya untuk dipandang, tetapi memegang tanggung jawab yang sangat besar. Nah, kita sudah di penghujung acara nih ya, Mbak. Boleh nih dibagikan tips gitu, tips untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Boleh. Tips menjadi pemimpin yang baik itu, jadilah pemimpin yang mau turun langsung ke anggota, mau mendengarkan anggota langsung. Di saat kegiatan jangan cuma tahunnya minggu, tapi harus mau capek juga. Seperti kata Pak Prabowo, kalau anggota basah, pemimpin harus basah. Itulah yang harus diterapkan sebagai pemimpin. Kalau dari saya sendiri, jagalah integritas untuk pemimpinan sendiri. Jangan pantang menyerah, tidak mudah menjadi pemimpin. Banyak sejarah yang harus kalian ukir di masa muda ini, dan sampai kapan nanti kalian menjadi pemimpin pada masanya, buatlah ukir-ukiran yang indah, jangan kekacauan yang kalian ukir di situ. Nah, tips-tipsnya sangat luar biasa dan inspiratif ya. Baik, teman-teman, ini kita udah menjumpai acara ya teman-teman, dan juga kita telah mendengarkan sharing-sharing mengenai ekspektasi dan jiwa wanita. Yang tentunya ekspektasi itu tidak seindah yang kita bayangkan. Kita menjadi spotlight, kita menjadi dipandang orang, tetapi sebagai pemimpin kita harus memegang tanggung jawab yang begitu besar, merangkul dan juga membentuk kekeluargaan dalam sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Saya Melisasi Tumarang, staf divisi Kominfo, pamit undur diri. Dan Bang Samar jawab aktif. Siapa?